Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kali ini aku mau bahas mengenai 5 metode eksekusi pada zaman dahulu. Sebelumnya ketika kalian mendengar kata zaman dahulu dan juga narapidana yang dihukum mati, apa yang terlintas di benak kalian? Kalau aku sendiri, mengerikan. Pastinya hukuman yang mereka hadapi sangat mengerikan karena pada zaman dahulu tidak ada hak asasi manusia, sehingga metode eksekusinya pasti sangat tidak manusiawi. Nah, kali ini aku akan membahas topik tersebut. Yang pertama adalah brazen bull. Brazen bull ini adalah sebuah metode eksekusi yang digunakan pada zaman Yunani kuno. Brazen bull sendiri diartikan sebagai banteng yang terbuat dari perunggu. Jadi pada zaman dahulu, seorang raja bernama Valaris meminta tolong kepada seorang ahli di bidangnya, yaitu Perilos, untuk membuat sebuah alat untuk menghukum semua orang yang menentangnya. Kemudian Perilos membuat brazen bull, yaitu sebuah objek perunggu yang berbentuk seperti banteng. Nah, cara kerjanya adalah si brazen bull ini akan dipanaskan sampai titik tertentu, sampai benar-benar panas. Kemudian si pembangkang atau si pengkhianat yang akan dihukum akan dimasukkan lewat belakang. Muatnya itu satu orang di dalam brazen bull tersebut. Kemudian akan dipanggang hidup-hidup, dibakar atau dipanggang hidup-hidup. Lalu kemudian si brazen bull ini kenapa disebut banteng juga selain dari bentuknya, dia akan mengeluarkan suara mirip banteng. Suara jeritan terpidananya akan mirip banteng. Jadi dibilang brazen bull. Dan ini sangat menyakitkan karena sang terpidana ini akan mengalami penyiksaan, yaitu dibakar, kemudian kulitnya akan melepuh, lalu kemudian akan mati di dalam brazen bull tersebut. Yang kedua adalah scapism, atau metode penyiksaan diare sampai mati. Ya, ini adalah eksekusi mati yang digunakan pada zaman Persia kuno untuk menghukum kriminal-kriminal berat seperti pembunuh, pemerkosa, perampok tingkat tinggi, atau pengkhianat negara. Jadi, scapism ini dikenal juga sebagai perahu. Metodenya sebenarnya awalnya terlihat menyenangkan karena sang terpidana akan ditaruh di sebuah kapal atau di sebuah perahu kecil, lalu dilarungkan ke danau atau ke rawa-rawa. Kemudian dipaksa untuk minum susu yang banyak dan juga minum madu yang banyak, sehingga akan terlihat buncit perutnya berisi susu dan madu, lalu juga diolesi di seluruh tubuhnya susu dan madu. Kemudian akan didiamkan di tengah danau pagi, siang, sore, malam. Kemudian nanti akan berdatangan hewan-hewan kecil atau hewan-hewan pemakan yang suka dengan manis seperti ulat, belatung, lalat, apapun akan datang ke dia, lebah, dan lama-lama menggerogoti badan dia sampai akhirnya dia meninggal. Terdengar sangat tidak enak ya, tapi awalnya terdengar sangat menyenangkan minum madu dan susu, bukan? Metode penyiksaan yang ketiga adalah lingci atau disayat pelan-pelan. Metode ini dilakukan pada zaman Tiongkok kuno 900 Masehi, dan yang menerima hukuman ini adalah para pembunuh dan juga kriminal tingkat tinggi lainnya. Caranya adalah sang terpidana akan berdirikan di sebuah kayu dan diikat, kemudian tubuhnya akan diiris secara perlahan, setiap daging, setiap kulit, sampai terlihat tulang mengucurkan darah yang banyak oleh sang aljogo. Tapi dia tidak akan mati dengan cepat ya, jadi matinya perlahan. Ketika dia sudah ingin mati, lalu kemudian kepalanya dipenggal. Sungguh penyiksaan yang sangat kejam dan tidak manusiawi sekali. Nah, beda lagi dengan eksekusi mati yang keempat. Eksekusi mati yang keempat ini disebut flaying atau dikuliti secara hidup-hidup yang dipraktikkan di Afrika dan Timur Tengah pada zaman dahulu. Nah, eksekusi ini seperti namanya dikuliti mati-mati, jadi sang eksekutornya akan dibaringkan di meja eksekutor, kemudian akan dikuliti secara perlahan tubuhnya sampai kulitnya itu terlepas semua, lalu kehabisan darah dan kemudian meninggal dengan keadaan seperti itu. Oke, eksekusi yang terakhir adalah gungerau. Gungerau ini melibatkan seekor gajah, di mana metode eksekusi ini dengan cara menginjak kepala narapidana mati yang biasanya adalah tentara musuh dan juga pengkhianat perang. Dan kemudian gajah ini dijadikan sebagai algojo. Menurut saya sendiri ini adalah metode eksekusi paling cepat di antara 4 sebelumnya. Namun juga menyakitkan karena kepala kita diinjak gajah.
Dan metode ini biasa dipopulerkan di Asia Selatan, Asia Tenggara, Barat, terutama di India. Dan itulah 5 metode penyiksaan pada zaman dahulu. Untungnya metode tersebut tidak lagi digunakan pada zaman sekarang karena akan melanggar banyak sekali hak asasi manusia dan juga itu adalah metode yang sangat menyeramkan. Namun menurut teman-teman semua, apakah metode itu pantas diterima oleh seorang pembunuh berantai, seorang pemerkosa orang banyak, dan juga seorang perampok yang sangat ulung? Menurut kalian bisa nggak sih metode tersebut diterapkan pada zaman sekarang atau nggak bisa sama sekali karena melanggar hak asasi manusia? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan juga subscribe. Bye!